Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua. Salah satu kenikmatan itu diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tentang waktu, wal asri, demi waktu. Bersyukurlah kita yang sampai hari ini memanfaatkan waktu dengan sesungguh-sungguhnya dan sebaik-baiknya. Dan merugilah bagi kita yang sampai detik ini tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah, sudah menjadi rahasia umum bahwa segala sesuatu itu ada aturannya. Semuanya itu diatur. Kalau kita di kantor pasti ada tata tertib, ada aturannya. Pada waktu kita sekolah, kita juga diatur, karena di sekolah itu juga ada aturannya. Kita hidup di RT, itu juga ada aturannya. Di RW juga ada aturannya. Di lingkungan berbagai profesi, seperti kalau kita lihat tukang ojek, itu juga ada aturannya. Yang semua aturan itu harus disepakati bersama. Bahkan di lingkungan paling kecil, kalau kita berumah tangga, lingkungan paling kecil, itu juga ada aturannya. Itu semua adalah merupakan kenyataan hidup. Itu semua adalah realitas hidup nyata, bukan angan-angan. Itu kita hadapi nyata. Semua ini kalau tidak diatur pasti akan krodit, akan rusak, akan tidak tertib. Kalau kita tidak mau diatur dalam komunitas tadi, dalam kelompok-kelompok tadi, maka sebaiknya kita tidak usah ada di dalam kelompok itu. Kita tidak usah ada di dalam organisasi itu. Lalu bagaimana dengan jagat raya ini, bumi, jagat? Kalau kita lihat di muka bumi ini, kita lihat dengan mata kepala kita, semuanya berjalan teratur. Matahari
fajar menyingsing nampak dari timur, begitu indah, semburat kuning. Berjalanlah, kemudian kita melihat agak memutih. Kita biasanya kemudian sholat duha, itu semuanya teratur. Kemudian siang ada di lubuk kepala kita panas, kalau pas tidak ada mendung seperti musim ini, di umbun-umbun kita panas. Kemudian lengser sedikit kita menjalankan sholat zuhur. Lalu matahari itu berjalan terus ke barat, akhirnya tenggelam. Kemudian kita istirahat, karena dijadikan malam itu adalah untuk istirahat. Kita istirahat sepertiga malam, kita bangun untuk menjalankan sholat tahajud. Kemudian subuh, fajar menyingsing, kemudian terbit, begitu seterusnya. Itu dengan mata kepala kita lihat begitu teratur perjalanan itu. Lalu bagaimana kalau matahari itu kemudian menolak aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kalau matahari itu bangkang, rusaklah malam ini. Bagaimana juga dengan planet-planet bulan yang mengelilingi bumi. Kemudian bulan dan bumi bersama-sama mengelilingi matahari yang disebut dengan satu galaksi. Dan kita ada di salah satu galaksi. Dan di dunia alam raya ini ada berbagai galaksi. Di situ juga ada matahari. Semuanya itu teratur, tunduk dan taat kepada yang membuatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan kita manusia? Manusia itu kan dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dibuatkan aturan. Ada aturannya. Kemudian manusia itu makhluk yang diberi kepercayaan. Ketika makhluk-makhluk lain menolak diberi kepercayaan sebagai khalifah, manusia ini menerima untuk mengelola bumi seisinya. Lalu bagaimana dengan aturan Allah yang dibuat, yang itu diperuntukkan untuk manusia? Ini perlu perenungan yang sangat mendalam. Kalau kita kuliah tentang aturan-aturan ini lama, mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu butuh buku-buku tebal, butuh berbagai teori lama. Yang penting pada hari ini saya sebagai khatib menegaskan, apakah ada dari kita jamaah Masjid Ulemah ini yang berani meninggalkan aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah sebagian kita ini yang kemudian dalam hidupnya itu memilih aturan selain yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu kalau kita menolak dan tidak memakai hukum aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, apakah Allah kemudian diam begitu saja? Atau Allah akan menindak langsung? Karena manusia yang dibuat tadi tidak mentaati aturan Allah yang membuat manusia, apakah ditindak langsung? Dan apakah tindakan Allah dalam menindak manusia yang tidak memakai aturan Allah tadi
secara tegas. Misalnya dimundurkan dari bumi. Sudah karena tidak mau memakai aturan Allah, ini saya ambil kemudian saya masukkan ke dalam bumi. Apakah seperti itu? Atau disingkirkan ke alam lain, misalnya ke planet lain. Lalu bagaimana kalau kita ngengkel, tidak mau memakai aturan, kita tetap berada di bumi, kita tetap menghirup udara yang segar itu. Padahal semuanya itu adalah milik Allah. Matahari itu miliknya Allah, bumi miliknya Allah, nyawa miliknya Allah, kemudian sinar matahari, udara yang kita hirup hari ini miliknya Allah. Karena itu kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Aftu binuna bi ba'din kitabi wa takfurun bi ba'din fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum ila hisyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamah yuradduna ila asaddal adzab. Ini ayat untuk menjawab bagi orang-orang yang tidak mau mundur dari kehidupan bumi ini karena menolak aturan Allah. Yang artinya afatu'minu, apakah kalian beriman kepada sebagian kitab Al-Quran dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Karena Al-Quran itu adalah merupakan aturan. Kitab Al-Quran itu aturan. Tiadalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian, yaitu orang yang menolak aturan yang dimuat di dalam Al-Quran tadi, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia ini. Yang paling penting ini adalah dan pada hari kiamat nanti mereka akan dikembalikan kepada siksa, dan siksa itu adalah asaddal adzab, sangat berat. Ayat ini sungguh sekali, ancamannya sangat tegas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja, tidak peduli apakah itu punya pangkat tinggi atau hanya rakyat biasa. Siapa yang berani menolak aturannya, ancaman Allah ini tidak hanya akan ditimpakan di dunia ini saja, tetapi juga akan ditimpakan Allah di akhirat dengan siksa yang amat berat. Di dunia ini Allah tidak meminta balasan apapun kepada manusia. Silahkan saudara-saudara, silahkan para jamaah semua untuk merenungkan ini. Kalau di SMP SMA kita masih disuruh membayar SPP, perguruan tinggi masih disuruh membayar SPP, artinya pendidikan itu masih butuh. Tapi Allah tidak butuh, tidak disuruh kita ini untuk membayar apapun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah diberi nyawa, kita sudah diberi semua hal di dunia ini, udara, air, sinar matahari, kesehatan. Allah itu hanya menghendaki satu, semua manusia ini untuk ridho masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal Islam dina wala yuqbala minhu.
Wa may yabtaghi ghairal Islam dina wala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Itu ada di surat Al-Imran ayat 85. Kalau kita terjemahkan, barang siapa yang mengambil Islam sebagai aturan, sebagai sistem hidup, sebagai din, sebagai agama, maka apapun darinya tidak akan diterima. Jadi kalau kita di dunia ini mengambil aturan-aturan selain dari Islam dan kita tidak Islam, itu tidak diterima. Dalam surat Al-Imran ini menegaskan seperti itu. Konsekuensinya apa? Dan di akhirat orang-orang yang menolak Islam sebagai aturan di dunia ini, mereka itu akan rugi. Karena itu jamaah sholat Jumat, mari kita dengan tegas, dengan dada membusung, kita bangga bahwa kita ini adalah Islam. Kalau kita sudah menyatakan diri seperti itu, Allah menjamin surga. Jamaah Jumat rahimakumullah, jika memang demikian tata aturan yang ditetapkan Allah untuk menghuni dan untuk seluruh manusia di jagat ini, maka jelas bagi kita tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada As-Sunnah. Tidak perlu ragu-ragu kita untuk berislam. Demikianlah khutbah hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa qurrabil wa anta khairul rahimin.